Saya, Ahmad Rafi Agatha Salahi dengan NIM 19 tahun 2028 akan mempresentasikan hasil literatur review saya mengenai neraca bahan makanan di Indonesia. Adapun yang pertama yaitu identitas dokumen yang berjudul Neraca Bahan Makanan Indonesia tahun 2002 sampai tahun 2024, di mana dokumen ini terbit pada tahun 2024 dan juga laporan resmi statistik pangan nasional. Kemudian untuk instansi penyusun dokumen ini yaitu Badan Pangan Nasional yang bekerjasama dengan BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, KKP, Kemenkes dan juga Perum Bulog. Kemudian adapun latar belakang dari dokumen ini yaitu di mana ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau bagi seluruh penduduk, di mana sesuai dengan nilai agama dan budaya untuk mendukung hidup sehat dan produktif. Pemenuhan pangan itu harus memperhatikan aspek ketersediaan, keragaman, dan keagaman secara bertautan. Salah satu instrumen yang dapat menggambarkan situasi ketersediaan pangan satu wilayah dalam periode waktu tertentu yaitu neraca bahan makanan atau food balance sheet. Adapun tujuan dari dokumen ini yaitu untuk tujuan penyusunan uh, yang menyediakan data mengenai penyediaan, penggunaan, dan ketersediaan bahan pangan untuk konsumsi penduduk dalam bentuk volume dan atau maupun zat gizi. Informasi ini tuh dapat menunjukkan perkiraan agregat nasional dengan memperkirakan kekurangan dan surplus keseluruhan di suatu negara sehingga berperan dalam mengevaluasi kebijakan pangan dan gizi nasional. Dan berikut ini merupakan jenis sumber data di mana data yang digunakan dalam penyusunan NBM ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan juga Perum Bulog. Nah, berikut ini merupakan metode penghitungan NBM di mana eh, metode penghitungan penyediaan, penggunaan, dan juga ketersediaan. Dan berikut ini merupakan hasil ketersediaan energi dan protein terhadap rekomendasi UNPG tahun 2012 di tahun 2024 sampai tahun 2024. Nah, berikut ini merupakan ketersediaan berdasarkan kelompok bahan makanan yaitu energi dan juga protein dan juga lemak. Dan adapun kelebihan dari dokumen ini yaitu yang pertama memberikan gambaran menyeluruh tentang ketersediaan pangan nasional dalam bentuk volume dan zat gizi. Yang kedua yaitu menggunakan metode standar FAO sehingga memungkinkan perbandingan internasional. Yang ketiga yaitu menyediakan data seri waktu 3 tahun termasuk detail per kelompok pangan. Yang keempat yaitu menjadi dasar penting untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan pangan dan gizi. Yang terakhir yaitu memuat PPH ketersediaan per provinsi sehingga memberikan gambaran ketimpangan regional. Eh, Selain itu juga ada kekurangan dari dokumen ini di mana yang pertama tidak memuat data konsumsi aktual, hanya ketersediaan sehingga tidak bisa menggambarkan perilaku konsumsi makanan secara langsung. Yang kedua yaitu tidak membuat uji statistik sehingga perubahan tidak dapat diuji signifikansinya. Yang ketiga yaitu ketergantungan tinggi pada data administrasi lintas instansi yang dapat menimbulkan potensi bias jika ada perbedaan metode pencatatan. Yang terakhir yaitu tidak menangkap aspek akses pangan, keterjangkauan, dan prevensi konsumsi. Kesimpulannya yaitu dokumen neraca bahan makanan Indonesia tahun 2022 sampai tahun 2024 itu merupakan laporan statistik yang komprehensif untuk menggambarkan situasi penyediaan pangan nasional. Data menunjukkan tren penurunan ketersediaan energi, protein, dan lemak pada tahun 2003 sampai 2004, namun masih berada di atas rekomendasi kecukupan gizi nasional. Dominasinya yaitu padi-padian dan lemak nabati yang mencerminkan pola pangan yang belum ideal, terutama rendahnya kontribusi pangan hewani. Skor PPH stabil tetapi tidak meningkat signifikan yang menggambarkan tantangan dalam diversifikasi pangan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.